sanak keluarga, namun keterbatasan karena melihat waktu bulan Juni ini angkul ada hari raya. Sekali lagi saya mohon maaf mengganggu daripada hari libur Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati dari Ketua BPD Sajo dan pelaksana kewilayahan 4 pilot project yang bergabung di TPS 3R, Swa Kelola Sampah, Ketua Pelaksana di TPS 3R dan dari daerah. Nah, untuk saya selaku pribadi dan Kepala Desa Bungkajo tidak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih. Kita telah dipertemukan dengan McKinsey kemarin, sekarang menjadi Syatra Baja Hitam berubah menjadi Deltera. Kayaknya agak manis sekarang, seperti Pak Widya. Mohon maaf, Pak Widya sering bercanda. Kemarin Pak Widya beda. Ada tiga ya. Yang kemarin itu yang tiga ya. Yang dari Sebo ya. Dari Sebo. Awalnya dari mana ya? Campur. Itu rasanya terlalu melempar bola panas ke bawah ke kita, ke desa. Namun kita yang bawa ulur di bawah, kemarin kita melakukan edukasi, banyak mendapat tantangan dan ocehan, terutama pelaksana kewilayahan dan yang lain. Tentu ini merupakan tantangan buat kita. Mungkin di seluruh Kota Denpasar tantangannya adalah berat sekarang, sampah, dan kita pun dapat pemotongan BAP, BAR yang cukup tinggi, lagi 800 juta. Nah, ini kita agak stres juga di bawah, bagaimana kita melangsingkan, merampingkan kegiatan-kegiatan yang sumbernya dari BAP, BHR, seperti itu, daerah. Nah, mungkin nanti ke depan akan kalau bisa nanti kami selaku promotor mohon dibuatkan hangar untuk mungkin bisa lebih banyak menampung sampah warga, namun tetap sampah itu terpilah dari sumber. Nah, disinilah beratnya kita. Biarpun memilah itu membiasakan kebiasaan yang sebelumnya tidak terbiasa, inilah susah gampang. Namun agak lucu kemarin Bu Widya, tong yang kita berikan yang warna kuning baru dibuka kok ada kumisnya seperti saya. Ternyata tidak sampah, lele dikasih. Berarti salah sasaran. Nah, itu perlu terus-menerus diedukasi. Untuk ini setelah yang kedua ini nanti di box kompos ini nanti lagi dicampur oleh buah-buah agar hasil kompos kita bagus. Setelah ditumpuk-tumpuk di box kompos, nanti ada pengecekan lagi di box kompos. Kita disiram agar suhunya tetap stabil agar materi ini. Kemudian mungkin untuk materi ini mungkin sebentar lagi saya bertanya sebelumnya dulu yang pertama itu aja. Mungkin sebentar setelah saya dapat pelajari semua Niki, mungkin saya akan bertanya lagi. Masuk semua. Oke, terima kasih Pak Yan. Mungkin bisa saya jawab hari ini terkait dengan pertanyaan tadi. My name, my address.
Nah itu kita harus semua nanti customer akan seperti itu, supaya nanti biar ada kejelasan, tidak adanya tidak adanya supaya semua jelas. Customer itu supaya nanti di pemungutan itu ke depan ini kan evaluasi Pak ya. Nah ini bedes supaya pemungutnya itu tidak kelewatan untuk mencari iuran seperti itu ringannya. Mungkin untuk ada tol itu mahal. Selamat malam, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Prokal, Ibu Sekdes, Bapak Ketua BPD dari McKinsey yang sekarang berubah menjadi Sejahtera ya Pak ya. UDES beserta jajaran pengawas, Bapak dan rekan-rekan ini Bapak Kawil pada proyek dengan pilihan adatnya dan seluruh insan-insan pemerhati sampah sebenarnya untuk lingkungan kita sebenarnya. Mungkin yang pertama karena ini sifatnya undang rapat ini evaluasi. Di sini saya mewakili sebagai ketua KSM yang baru terkait dengan pembangunan TPS 3R. Orang perusahaan Kertasari, Sari-Merta, orang Bapak Prokal lah, menampung kelihatan bagian ujung Bapak Prokal. Mungkin yang pertama nih Pak, artinya yang lebih banyak bertanya karena kebetulan yang ikut dari awal bagaimana perjalanan di TPS 3R sejak mulai masuknya Yayasan McKinsey. Artinya terakhir ketika ada perubahan nama dari Yayasan McKinsey ke Sejahtera, saya cukup istilahnya dulu ada perubahan nama nih, tapi bukan itu. Karena pertama-tama sih yang di kesempatan malam hari ini saya sangat mengapresiasi sekali atas semua bantuan dan kerjasama dari pihak McKinsey selama ini, karena tanpa McKinsey mungkin kami bahasanya lingkungan kemana kita akan kemana. Nah, tapi yang paling krusial mungkin karena ini sifat evaluasi, mungkin Pak Bogi dan teman-teman bisa menjawab terkait kontrak kita. Ya, itu intinya terkait kontrak kita. Kebetulan kan saya masih lengkap memegang semua file kontrak dan semuanya ini. Artinya biar sah, karena dulu dasar ketika saya zoom dengan Pak Tommy dan semuanya itu kan bedah kontrak ini Pak. Artinya biar kita semua fair, dan walaupun ini sifatnya sosial dan apapun, tapi kami di pemerintah desa semua berdasarkan hukum. Artinya dari sebenarnya target kita kerjasama kan awalnya kan dari 17 Juli 2020. Target selama ini pada proyek adalah 5 dan sebagainya. Tempo itu dasar. Nah, bagaimana akhirnya kontrak ini Pak Bogi dasarnya sekarang? Karena melenceng semua pada akhirnya kita, walaupun bahasanya kita secara teknis di lapangan, saya pribadi belum 80% sangat tercapai Pak. Apa yang kita rapat-rapatkan dulu semua berjalan dengan baik. Tapi yang saya takutkan ketika nanti ada yang menyinggung masalah kontrak ini nanti seperti itu. Bapak tahu kan kita di sini sosial tuh banyak yang ingin apa sih orang ini sosial kok enak sekali ini. Orang berbuat baiknya susah Pak. Takutnya nanti kita biar bisa ada jawaban ketika ada yang bertanya kontraknya seperti apa sih sebenarnya kelanjutannya. Sampai kita jelas dengan kami dan ke depan kami enak juga. Terus yang kedua, mungkin izin Bapak Berbekal saya menanggapi apa yang ditanyakan oleh senior saya Bapak Kawil dari Tekanan Gede. Mohon maaf Pak Kawil, untuk intro sedikit yang tanggapi sedikit terkait surat dari Bapak Berbekal mungkin yang memerintahkan untuk Kawil ke depannya agar menentukan nama-nama pelanggan by name by address seperti itu. Karena terus terang terakhir selama 2 minggu terakhir yang terus berkoordinasi dengan pihak PUPR terkait KSM dan terkait TPS itu Pak Kawil nanti akan segera surat diturunkan semua Kawil nanti untuk segera bertindak. Standar sekarang ketika nanti saya akan diperiksa oleh inspektorat dan BPK
swakelola itu dan pemerintah desa itu harus memiliki file lengkap semua mapping peta daerah di Bungkajo, berapa jumlah berapa ada swakelola dan berapa ada pelanggannya, harus jelas by name by address seperti itu. Dan terus yang kedua, nanti akan ada surat-surat lagi di setiap Bungkajo atau setiap dusun di Bungkajo harus jelas nanti karena KSM Umasari, KSM Sarimerte ini kedepannya akan TPS-nya akan mengarah ke anorganik. Itu kita harus mengadakan survei Pak Kowil. Jadi setiap dusun itu kita harus mencari sampling timbulan sampah, foto dan KK. Itu dibagi lagi. Ada dalam satu dusun itu ada berapa warung berapa, kos-kosan berapa, rumah warga berapa. Nah, begitu sekarang ribetnya kalau dapat dana dari pemerintah. Gitu. Makanya nanti Pak Kawil yang harapkan sekali untuk kerjasamanya nanti, karena ujung-ujungnya di akhir nanti setelah TPS jadi kita akan sama-sama diperiksa oleh BPK semuanya. Itu aja Bapak Protokol dan semua yang saya pertanyakan yang saya sampaikan pada malam hari. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Yang sedikit saya Pak mungkin curhat nih. Kita tadi sudah dibahas tentang TPS 3 yang baru yaitu adalah Sarimata. Yang sampaikan sejak awal adalah bagaimana sebelum dibangun TPS 3R ini untuk dilaksanakan sosialisasi dulu di warga Pak. Karena apa? Karena di satu sisi terkait prosedur yang harus dilaksanakan adalah sosialisasi. Jangankan pemerintah, IMB saja dibangun berdasarkan sosialisasi dan izin penyelidikan gitu ya. Jadi kalau pemerintah juga membangun sesuatu tempat ya tentu harus dilaksanakan juga prosedurnya gitu. Nah, yang sampai saat ini yang menjadi ganjalan di hati karena belum dilaksanakan. Sedangkan TPS ini sudah mau dibangun. Nah, posisinya ini terjepit sebenarnya. Karena di satu sisi warga banyak yang bertanya, kok lagi ada TPS 3R? Di satu sisi yang di desa juga istilahnya selaku pelaksana kewilayahan kan hanya menjalankan saja karena ini programnya sudah dari desa dan juga PUPR. Nah, yang tanyakan kapan kira-kira sosialisasinya dilaksanakan? Karena apa? Karena kemarin saja ada warga yang dia dosen di Udut, dia bertanya terkait TPS 3R yang baru ini, apakah berbau, apakah ini karena dia bilang kalau di perumahan sekali ini Pak dia kurang setuju. Dia enggak artinya mengada-ngada, namanya jelas Pak Klaudiasre, dosen hukum di Udayana. Jadi beliau debat hasilnya bertanya ke saya bingung, sedangkan sosialisasi belum. Nah itu yang menjadi posisi saya agak susah di sini Pak, terjepit hasilnya. Di satu sisi ada kepentingan pemerintah yang saya juga harus dukung kan begitu ya selaku pelaksana kewilayahan. Di satu sisi ada hak juga dari warga untuk bertanya dan juga mengetahui di lingkungan sekitarnya ini akan dibangun apa oleh pemerintah kan gitu ya. Jadi ada hak dan kewajiban. Nah itu yang mungkin yang mohon penjelasan. Ya, diberikan kesempatan lagi untuk datang. Sudah cukup lama kita tidak bertemu. Hari ini pembicaraan kita ada di evaluasi pelaksanaan program, termasuk tadi beberapa hal yang ditanyakan oleh Pak Bimantara dan Pak Dodi, serta komentar dari Pak Ketua BPD. Nanti akan kita bahas setelah kita sedikit membahas tentang apa yang kita ingin. Kalau dari DLTRA ada beberapa yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah kita rayakan dulu Pak pencapaian program ini. Ampun 1 tahun kita berjalan. Tahun lalu TPS 3R Rumah Asri Niki masih belum beroperasi, masih digembok kata Pak Mokal. Yang kedua, kita ingin membagikan rencana desa dan BUMDes untuk bisa mandiri secara finansial. Tadi Pak Mokal sempat menyinggung, tolong ditemani dulu. Nah ini kan, tapi sampai kapan ditemaninya? Nah ini yang kita akan bahas. Tentunya kami dari organisasi tidak akan sanggup untuk menemani hingga 10 atau 15 tahun ke depan, itu tidak mungkin. Karena
target kami pun sebagai organisasi harus ada pendampingan di area atau desa-desa lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kita ingin mendiskusikan rekomendasi model bisnis di TPS 3R dengan dan tanpa APBDes serta mekanisme penagihan iurannya. Ini kan kembali kaitannya sangat erat dengan poin yang kedua. Kalau ingin mandiri, jalannya apa saja sih? Nanti yang dipilih oleh desa dan rekan-rekan di swaklola, kemudian Pak Kepala Kewilayahan itu NAPI. Ini yang harus didiskusikan dan disepakati bersama. Titiang dan teman-teman dari Deltera hanya sebagai fasilitator. Keputusan mutlak ada di desa dan teman-teman di rekan-rekan di swaklola dan kewilayahan. Jadi kami akan bersama-sama. Yang kedua, secara keuangan, tadi sudah disampaikan oleh Bli Purwo. Sebenarnya dalam 3 bulan terakhir ini, BUMDes di unit pengelolaan sampah itu sudah mengalami keuntungan. Tetapi keuntungan itu dicapai dengan masih ada bantuan dana APBDes untuk membayar gaji pekerja. Jadi yang belum untung kalau secara realnya tapi secara pelaporan sebenarnya sudah untung. Secara sosial juga demikian. Ada kurang lebih 15 pekerja yang mendapatkan lapangan kerja baru. Dan itu teman-teman dari umum jadi ini jangan sampai dilupakan, 15 orang ini menghidupi 15 keluarga juga tidak sedikit lah istilahnya. Kemudian diberikan pelatihan dan APD, alat perlindungan diri dalam hal melakukan kegiatan sehari-hari. Ini adalah pencapaian-pencapaian kita yang sudah dicapai oleh tim Desa Ubung Kajem. Begitu yang juga diingat, TPA akan bertutup di September tahun ini. Nike sudah pasti. Desa kita sangat dekat dengan Padang Sambiang Kajem. Mungkin sudah dengar kabar-kabar bahwa di Padang Sambiang Kajem sedang akan dibangun TPST. Akan ada 3 TPST di Denpasar, 1 di Padang Sambiang Kajem, 1 di Kesiman Kertalangu, yang 1 di Tahura, di sebelahnya TPA. 3 TPST ini nantinya akan menggantikan perannya TPA. Tetapi akan ada biaya yang dibayarkan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membawa sampah ke sana. Tujuan saya mempertanyakan itu artinya biar jelas ke depannya sebagaimana situ akhirnya juga perlu mempertimbangkan dana ke depan sebenarnya ya. Betul. Dan mudah-mudahan kalau bisa kan ada TPS 3R baru sebab bisa lagi bekerjasama, itu maksudnya. Nanti itu yang perlu kita bahas, Rodi. Tapi perpanjangan itu sudah ada di dalam rencana kami. Hanya kami juga paham bahwa bulan ini kayaknya tidak mungkin, Pak Rodi. Kalau desa sanggup, nggak apa-apa. Tapi kita kan ada Galungan dan Kuningan. Kalau bisa dibicarakan di antara atau setelah itu, kita bisa mulai bicarakan poin-poin apa saja untuk perpanjangan kerjasama dengan Deltera dan Ubung Kajem. Dengan Pak Mokal nanti juga. Tapi ini menjawab pertanyaan Pak Dodi yang tadi. Nah, untuk menangani permasalahan ini, kita ada beberapa rencana. Yang pertama, 1 pastinya adalah optimalisasi pemilahan dari sumber, kemudian optimalisasi proses pengangkutan sampah swaklola. Nah, niki bapak-bapak yang dari swaklola tahu betul kondisi di lapangan seperti apa. Mungkin juga nanti silahkan memberikan komentar atau memberikan sedikit apa sih permasalahannya yang kok masih tercampur. Apakah desa ini juga mempengaruhi kami, bagaimana kami merampingkan banyak kegiatan dan menunda berbagai macam kegiatan untuk menyikapi daripada 800 juta ini. Dan agar Bapak Ibu juga mengetahui di sini, ini juga mempengaruhi bagaimana tunjangan kita ke depannya ya, tunjangan perangkat desa. Jika tetap seperti ini keadaannya, maka bisa saja tahun depan tunjangan itu berbeda-beda di masing-masing daripada
desa, hitungnya tidak sama. Jadi itu PR kita bersama, bagaimana mendorong daripada PAD desa dan bagaimana mendorong TPS 3R ini bisa mandiri. Jadi di angka 6.500 bagi kami itu belum maksimal, masih di bawah sekali. Mungkin 18.000 tadi ya, karena dulu di awal kita sudah membuat kajiannya dari 6.500 sampai 18.000, dan kita juga sudah menyepakati bahwasannya itu akan dievaluasi. Kemudian selanjutnya untuk dana-dana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bogi, ya terima kasih, sudah sangat detail sekali ya kajiannya. Jadi mohon Niki dari Pak Prian Adat juga hadir, Kepala Dusun juga hadir, dan juga Swaklola, bagaimana kita ke depannya mendorong daripada pungutan ataupun iuran tersebut agar dinaikkan, karena sebelumnya Bapak Berbekal juga sudah rapat ya pada hari Minggu kemarin menyikapi daripada rencana ke depan daripada TPS 3R dan BUMDes ke depannya seperti apa. 500.000 kita sewa 3 truk itu 1.500.000, dan bahkan dana untuk sewa truk itu sudah habis, karena salah satu dana sewa truk itu bersumber dana dari BHP. Nah ini kita bagaimana ke depannya? Ini sama-sama kita mencari solusi. Yang tadi jadi dari BHP itu sekarang tidak bisa kita tarik karena kami tidak berani, harus sumber dana kita melakukan perubahan terlebih dahulu. Bahkan sekarang kami pun untuk tenaga di petugas kami di bawah di lapangan tidak bisa kami bayarkan di tanggal 1 karena kami menunggu surat perubahan dari Sekda. Jadi mohon Niki peningkatan biaya customer 18.000 niki. Karena apa? Karena memang sampah niki sekarang niki mahal sebenarnya. 18.000 niki sebulan kan gitu ya. Kalau dibagi dibandingkan beli rokok sebenarnya murah kan gitu. Cuma kan tapi bahasanya skema niki kalau memang nanti APBDes tidak ada lagi membackup, ya tentu kita mau tidak mau harus menjalankan. Nah karena apa? Tidak mungkin APBDes yang menanggung, tidak mungkin Banjar yang menanggung, tidak mungkin sekolah yang menanggung, ya produsen sampah ini yang harus menanggung. Dengan catatan ada analisisnya. Jadi dia minta nanti tetap surat gitu. Artinya kan sudah punya data nih, data pengelolaan TPS 3R sejauh mana. Kalau yang karena masyarakat yang di Umumsari Majemuk, artinya ada juga yang golongan pendidikannya menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Tetapi setidaknya kan kita mensosialisasikan ya, artinya kebutuhannya memang harus ada peningkatan. Kalau yang sih sekali ini, tapi yang khusus berbicara di dusun Umumsari, yang semua. Tentu role kita akan diikuti dengan mungkin ada spek, ada kajian-kajian seperti itu. Memang kalau kita lihat agak tipis sekali, bahkan kurang, bahkan APBDes kita tetap menyusui seperti itu ke TPS. Nah mungkin untuk ke depan ini terkait dengan pembangunan TPS yang baru, mungkin kita akan bersama-sama mungkin ketemu dengan warga, biar warga mengetahui bagaimana sih desa ini berbuat untuk warga untuk bisa sampai itu terpadu secara maksimal. Yang boleh tambahkan izin Pak Menit. Pak Bentar, untuk pertanyaan Pak Bentar tentang sosialisasi, kita mungkin nanti Pak Mukul bisa kirimkan surat ke DLHK dan PUPR untuk permintaan pendampingan sosialisasi. Jadi yang bisa mungkin bantu kejar ke Pak Adi, karena Pak Adi yang bertugas untuk sosialisasi TPS 3R baru Pak, dengan salah satu rekannya di PUPR ini. Jadi kekhawatirannya Pak Bentar untuk pembangunan TPS 3R yang baru paling tidak bisa diatasi lah. Tapi harus ada surat dari desa. Kalau yang minta kan tidak etis Pak. Jadi permintaan sosialisasi TPS 3R ke DLHK dan PUPR. Nanti mungkin kita akan follow up secara terpisah dengan Pak Adi. Itu yang pertama. Terus Pak Bentar,
Pasti ini kita belum dengar dari rekan-rekan swaklola. Tadi mungkin Pak Ogi langsung mikir, waduh kalau 18.000 gimana? Nah, jadi mungkin nanti dia akan tanya Pak Ogi bagaimana pendapatnya. Tapi betul sekali yang dibilang Pak Bentar adalah sampah itu mahal sebenarnya. Yang belum terbentuk dan belum diketahui di masyarakat kita adalah biaya yang sekarang bukan cuma biaya angkut buang. Kalau dulu iya betul, angkut buang masih masuk hitungannya. Sekarang angkut, proses, sisanya baru dibuang. Nah dibuang pun nanti mungkin ada biayanya ini. Ada kontribusi tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dusun. Memang sih dari segi hitung-hitung sekarang ya Bina sampai ya kalau mencapai target 18.000 kan gitu. Kalau nggak salah tahun berapa itu ada surat dari kepala desa juga. Kalau ini kenaikan ada 8.000 kalau nggak salah itu. Itu pun nanti dasar itu saya pakai nanti untuk menaikkan kontribusi terhadap masyarakat kami. Tapi mohon maaf Pak, terus terang untuk tahun ini kami masih berpikir karena apa, COVID ini kan baru mulai. Sekarang kami mengirimkan surat untuk menaikkan kontribusi, kami agak enak gitu loh Pak. Kira-kira bisa nggak, kalau bisa tahun depan kita mulai naikkan berapa nanti itu. Dan dasarnya itu kita pakai nanti surat yang dari Pak Kepala Desa itu yang kami pakai untuk menginformasikan kepada masyarakat. Kan kemarin baru berjalan beberapa bulan ini, 5 bulanan kalau nggak salah, baru artinya warga itu kita membuat seperti apa yang Bu Sekdes bicarakan tadi. Nanti kedepannya akan dikoreksi apabila ada kenaikan tapi bahasanya kalau kepada bulan kali ini mencapai 8.000 kalau nggak salah dari 60.500. Kita kan nego-negoan kemarin dari 8.000 menjadi 6.000. Nah, artinya di peta pun sudah naik, sudah berjalan. Nah, apabila saya di satu sisi saya mengerti dengan keadaan desa, gimana Bu Sekdes mengeksekusi dana saya mengerti, gimana keadaan TPS saya mengerti, dan saya pun juga di garis tengah. Saya mengerti dengan keadaan warga saya, karena bumerangnya ke saya. Gimana kalau saya menaikkan bulan ini, umpama artinya tahun ini, apa kata mereka di mana? Artinya sama-sama mencari solusi. Saya ngerti TPS, saya ngerti desa, saya ngerti Bu Sekdes yang mengeksekusi karena semua saya paham juga. Artinya kami pun karena yang berbenturan langsung dengan warga, jadinya kami agak berat. Dan kami pun ada sempat bertemu dengan tim sampah tadi. Kayaknya kalau memang ada kenaikan seumpama mencapai 18.000, kami tidak bisa, jujur aja. Mungkin gimana kasih kami solusi ke depannya, kami tidak bisa, kami nyerah. Keluar asap di kepala, saya tahu, tapi itu juga tidak. Nanti didesak oleh gininya nanti, apa namanya kalian adatnya nanti didesak, terus nanti menghadap nanti. Artinya biar sama-sama gimana solusi. Pak Berbekal pun juga enak, baik di mata masyarakat, di mata warga Bungkajo, PGNC pun juga artinya daerah TPS ini bisa berjalan. Gimana solusinya? Jadi sama-sama. Kalau jujur seperti kami bilang, warga saya juga di Perkanan masih punya toko dia bakar, jadi toko beres. Lapor silakan, mereka cuek. Orang saya disuruh bayar makan, buat apa? Tidak seperti itu. Saya sudah pernah mengenai kemarin, ada 2 atau 3 pelanggan yang lepas. Ya lepas, mungkin tahu tim sampah kami, karena mereka punya lahan di belakang. Mereka setiap sore mereka bakar aja. Kalau kembali kota, dari kota, melempar bola panas seperti Pak Berbekal bilang, lempar bola panas ke bawah harus begini. Solusi tidak ada. Nah, seperti itu untuk mencapai kenaikan itu. Tapi rasanya pada saat sudah diberikan analisa jelas kenapa sekarang jadi seperti ini, ya pasti warganya bisa mengerti. Kalau perlawanan pasti ada Pak, sama juga kemarin di satu tahun dinaikin 50.000 juga banyak yang teriak, banyak juga yang nggak terima di awal pasti. Tapi ternyata semua swaklola dari 50.000 bahkan ada yang lebih. Ya sudah, harus mau tidak mau ya harus ikut. Tadi yang dikatakan Pak Bentar adalah
18.000 rokok bungkus kan boleh nggak Pak? Sekarang rokok rata-rata 22.000, 25.000 ke atas. Kalau dilihat dari nilainya kan gitu. Selama desa memiliki perdes perkel yang didasari oleh analisa yang cukup sepadan, yang rasa diinformasikan dan dikomunikasikan ke warganya bisa terjadi. Ini dari yang Bahkan banyak pertimbangan yang harus kita lihat juga di setiap stepnya. Tapi saya optimis kita masih bisa berbenah dan kedepannya akan semakin baik. Kemudian soal iuran, sebenarnya saya mengikuti arahan dari Pak Dokter selaku pimpinan harian dan BUMDes. Kita sudah mengajukan beberapa skema, analisa juga sudah, kurang lebih mendekati harganya. Cuman perlu saya garis bawahi juga, apa yang disampaikan tadi di layar itu belum termasuk sewa truk yang nanti rencananya akan dibebankan kepada TPS 3R. Itu perlu digarisbawahi karena nanti dengan anggaran 18.000, iuran 18.000, dikiranya kita yang siap untuk mengcover truk. No, itu 18.000 hanya untuk operasional dan ada dana-dana tidak terduga yang kita nggak tahu. Karena kita berurusan dengan sampah, seringkali ada kejadian contoh mesin bisa pannya rusak dan itu butuh dana yang lebih dari 3 juta. Itu dari kejadian di 2 bulan yang lalu, kurang lebih pembelian mesin sekitar 5 juta untuk 2 mesin. Belum nanti kalau 4 mesin atau sebagainya. Itu perlu kita pertimbangkan, makanya kita sempat mengajukan di harga 20.000 iuran untuk jaga-jaga di situ. Kemudian harapannya dengan adanya round table ini, seperti yang ada pada MOU, kita ada kenaikan iuran. Dan saya mohon kepada Pak Musra juga, saya tidak ingin membebani APBDes, saya tidak ingin terlalu lama menyusui di Busedes atau di Pak Bukal. Masih dia Pak. Benar nih. Yang ingin mandiri dan kita semua berharapan TPS Niki bisa mandiri, termasuk di TPS yang baru dan TPS yang di depo juga kita akan optimalkan dalam satu roadmap pengelolaan sampah desa. Dikawankan dari yang kira kampung yang merasa kurang. Om Santi. Oke, oleh Mas Ari, nanti kedepannya bagaimana? Karena ini kerjasamanya di bulan Mei berakhir. Terus mesin pencacah juga statusnya belum jelas karena 2 barang ini belum masuk ke inventaris BUMDes. Ini dari yang Yang penting itu jelas untuk peruntukannya di TPS 3R. Jadi supaya kita APBDes kita membengkak untuk membeli truk. Kalau CSR saya rasa sih bisa gitu, karena tidak kaku dia pola anggarannya, karena kita memang tidak akan jadi gratifikasi atau korupsi, karena memang jelas outputnya itu untuk truk untuk membantu desa yang sedang mengelola mandiri sampah. Itu tadi CSR yang kita akan optimalkan kepada perusahaan-perusahaan yang berdomisili di desa Mogaji. Itu mudah-mudahan tidak ada kendala, bisa kita upayakan. Oke. Ada artinya suntikan dana yang cukup besar untuk menangani. Ini baru 4 bajar aja udah kita 20, hampir mendekat 22 suntikan, belum yang lain ketika nanti masuk lain. Nah ini perlu rasanya dengan cepat Pak yang akan mengumpulkan dari 18 bajar ini ada berpikir untuk mohon pada pertimbangannya kan caranya untuk menangani. Nah mungkin kalau memungkinkan ya, jika bukan memungkinkan ini berbasis desa, ada berbasis desa yang dikelola oleh BUMDes. Nah mungkin ada solusi seperti itu nanti kita pertimbangkan lebih matang berdasarkan kajian-kajian yang ada. Bahwa baru 4 dusun ini kita mensuntik hampir 22 juta, belum yang lain. Nah, jadi terus pemakaman tadi
kalau bisa memang diserahkan dulu, nanti biar tidak ada kecemburuan. Entah nanti dia akan bergabung atau tidak dengan kita, itu terserah orang. Kita akan menangani siapa yang memang besar yang mau ditangani. Itu 2 iuran. Dan untuk kuota tong sampah mungkin daerah sisa 500, kami dari DP3R beserta dari BUMDes dan desa akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengcover habis semua kalau bisa. Kita akan melakukan kajian, analisa bagaimana dampak besar. Kita pinginnya harga yang angin tukar, bukan sesuai dengan rencana awal selama ini. Kita pinginnya bahkan 6 tukar dengan mungkin banyak yang kecil-kecil bentuknya. Ini komandan singkat, semoga